Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat yang sebaik-baiknya. Makanya pemimpin itu paling berat tanggung jawabnya. Kalau kita nggak sanggup adil, jangan jadi pemimpin, karena nanti bisa neraka akibatnya. Mengapa bapak-bapak di sini biniknya cuma satu? Pak Narwi berapa? Cuma satu kan? Itu bukan karena takut istri, bukan, karena nggak sanggup berbuat adil. Karena kalau nggak adil itu kan konsekuensinya bisa neraka. Sampai sedemikian rupa. Sama orang jadi pemimpin. Jadi jangan sampai idal amanatu magnaman, amanah cuma jadi bahan rebutan. Begitu amanah sudah didapatkan, amanah begitu dilalaikan. Makanya kadang orang jadi lupa, begitu dapat kekuasaan jadi centang perenang. Kawan dikekep, lawan dijejek. Itu namanya zalim, itu namanya. Kawan dikekep. Pokoknya dikelek dia semua. Ketiban lawan dijejek. Itu jangan sampai, itu karena nggak adil. Saat orang sudah jadi pemimpin, semua rakyatnya harus dia naungi semua. Setuju gak kira-kira Pak? Kita ini teori ngebaca karena kita bukan pemimpin kan. Karena kita bukan presiden, bukan wali kota, bukan gubernur. Walaupun ya kepengen sih jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, bapak-bapak tak undang semua ke istana negara. Nyalon ya, nggak kepilih tak kali Pak. Jadi, tapi yang perlu kita ingatkan, pemimpin itu harus adil. Kalau nggak siap adil, jangan jadi pemimpin. Karena konsekuensinya berat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, kata Nabi, yang pada hari kiamat nanti yudhilluhumullah, mereka itu dipayungi oleh Allah. Bahasa kita dipayungi lah, dinaungi, diteduhi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali cuman payungnya Allah. Tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, siapa 7 golongan manusia itu? Nomor 1 langsung disebutkan, imamun adil, pemerintah yang adil. Itu nomor 1 sudah disebutkan. Makanya pemerintah itu kalau adil, duluan masuk surganya. Tapi kalau enggak adil, belakangan, mampir dulu dalam neraka. Wong pemimpin itu ditanya, kata Umar, kambing anyut mati sia-sia, dia ditanya. Apalagi yang lainnya. Makanya berat jadi pemimpin itu. Makanya pernah saya sampaikan, presiden itu belakangan masuk surganya. Kalau pengen tahu orang Indonesia yang masuk surganya belakangan siapa? Jokowi, SBY, Megawati, Presiden Gus Dur, Habibie, Soekarno. Yang paling kesuwen ya Soeharto lah, 32 tahun. Karena paling lama itu resiko. Karena hisapnya lama. Tapi kita doakan 7 presiden kita itu masuk surga semua. Allahumma amin. Doa nggak boleh jelek, harus bagus. Sama kayak kita ngelihat anak Pak, bandel-bandelnya anak kita, kan nggak ada orang tua ngedoain jelek kan. Walaupun marah, kita tetap doanya yang bagus-bagus. Sama ke orang lain juga begitu. Karena kita nyebutnya 7, kita tambahkan yang berikutnya, wasyabun nasa'a fi ta'atillah atau fi ibadatillah. Anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah. Ya, karena kalau sudah tua,
Kayak Abah Maryamin, wajar lah. Walaupun campur ngantuk ya Bah ya. Subhanallah. Wajar. Tapi kalau yang muda sudah taat ibadah, yang muda rajin ke masjid, itu yang luar biasa. Musuh muda sudah taat ibadah. Kalau tua itu kan sudah seharusnya. Makanya anak muda maksiat jelek. Sudah tua renta maksiat tambah jelek. Tua keladi, makin tua makin menjadi. Inilah musim kembang keladi. Takutnya begitu. Atau sayur nangka, bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Selanjutnya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya kayak kita ini, Pak. Hari-hari masjid, memakmurkan masjid, terpaut dengan masjid. Apa kita jadi nggak makan gara-gara memakmurkan masjid? Enggak juga. Rezeki tetap ada, hidup tenang dan barokah. Selanjutnya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersama-sama dan bekerja sama karena Allah, pisah juga karena Allah. Kan ada orang temenan gara-gara kesamaan pilihan politik misalnya. Ada orang temenan karena sama-sama menguntungkan dalam bisnis umpamanya. Nah kalau kita tidak berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Motivasi persaudaraan paling bagus itu karena Allah. Orang yang begini di surganya, di akhiratnya dinaungi dan cepat masuk surganya. Selanjutnya warajun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda wanita cantik. Udah cantik, sugih, kaya raya. Ngajak ke kamar berduaan nggak perlu bayar. Kira-kira Ustaz Aliuddin kuat nggak ya? Kan bisa tobat Ustaz. Habis berbuat tobat nasuha misalnya kan, ketemu BCL, Bunga Citra Lestari umpama. Tetapi tiba-tiba beliau mengucapkan inni akhafullah. Saya tidak mau berzina bukan karena enggak demen, tapi karena aku takut kepada Allah. Luar biasa. Kalau ada tuh yang model begitu tuh, itu cepat banget masuk surganya, Pak. Nggak ada yang lihat, cuman berduaan. Impoten enggak gagah mah iya gitu. Pokoknya nggak ada yang tahu aja kecuali Allah. Tapi dia mengatakan ini akhafullah. Saya bukan takut sama bini, tapi takut dengan Allah. Nah itu luar biasa. Selanjutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan dia sembunyikan, nggak digembar-gemborkan, sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini luar biasa nih. Tapi bukan berarti tangan kiri beneran, Pak. Nanti bapak-bapak nyumput lagi. Tangan kirinya di belakang. Tangan kiri itu bini. Bahasa kiasan itu, biar ibu-ibu zaman itu nggak tersinggung, Nabi sebut tangan kiri. Karena kadang-kadang bini yang merusak amal laki itu, bapak-bapak nyumbang pembangunan masjid. Apa kata bini di rumah, dasar laki goblok. Sok kaya lu ya, yang sugih aja nggak segitu nyumbang. Lu kegedean. Gua aja belum dikasih, ribut. Saya belum dikasih. Di rumah, lain lagi di majelis taklim ngomong sama ibu-ibu yang lain. Maaf ngomong kalau nggak laki gua. Nggak selesai pembangunan masjid. Rusak begitu. Maka kadang-kadang bini nggak perlu tahu. Tapi ada, Pak, yang bini harus tahu. Kalau bapak-bapak menyantuni janda, itu istri harus tahu. Karena kalau istri nggak tahu bahaya itu. Bulan pertama makasih Pak Haji baik. Iya. Bulan kedua makasih Pak Haji, nggak ada yang baiknya kayak Pak Haji. Nah, nambah itu. Bulan ketiga makasih Pak Haji. Coba kalau saya punya laki kayak Pak Haji. Mulai.
hancur urusan. Maka bini harus tahu. Dan yang terakhir warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Jadi seorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian sampai berguguran air matanya. Jadi hidup ini boleh drama Bapak Ibu, tapi depan Allah. Jangan banyak drama depan manusia. Karena kalau drama depan manusia belum tentu jujur. Bini mati nangis sesungguhkan. Sambil ngintip ada janda muda enggak kira-kira. Udah mikirin ganti, enggak sabaran. Jadi drama itu di hadapan Allah boleh menangis. Jadi sekali lagi pemimpin harus adil. Nah, kita masuk tugas kita sebagai rakyat, bagaimana kita wajib mentaati. Jadi kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu. Dalam akidah Asy'ariyah itu disampaikan haram hukumnya memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh. Senang atau tidak senang, itu tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'i muslimi as-sam'u wa ta'atu." Bagi setiap orang muslim itu wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Fima ahabba wa kariha, dalam urusan yang dia suka atau enggak dia suka. Kan ada kebijakan pemerintah yang kita enggak suka, ada yang kita suka. Kalau pencairan dana Covid yang 2.400.000 banyak yang suka. Tapi kalau naik harga BBM banyak yang sebel, Pak. Jadi kan ada kebijakan pemerintah yang kita enggak demen, ada yang demen. Tapi kita ini sebagai rakyat wajib mendengar dan taat. Fa in umira bi maksiatin illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Nah, kita boleh ngebantahnya. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dan apabila oleh pemerintah disuruh berbuat maksiat, tidak didengar dan tidak juga ditaati. Kayak dulu ada sih pemerintah nyuruh rakyat main SDSB, sumbangan dana bantuan sosial berhadiah itu ya Pak. Seluruh Indonesia nogel, termasuk bapak sama ibu saya Pak ya. Karena tadi orang ngomong halal, pemerintah mengharuskan, ya sudahlah, se-Indonesia kerjaannya nogel, main SDSB kan begitu. Ya itu kan perbuatan maksiat. Mestinya kita bantah karena perintah maksiat yang sedemikian rupa. Jadi hadis yang saya bacakan ini tadi tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7144 dan Sahih Muslim 1469. Selanjutnya begini, ada peringatan. Makanya yang kita nggak boleh ngelawan pemerintah itu begini. Man khala'a yadan min ta'ah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maksudnya lepas dari kesetiaan, atau memberontak kepada pemerintah, ngelawan pemerintah, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalahu. Dia akan bangkit ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa alasan, tanpa hujah. Allah nggak terima alasannya. Saking nggak boleh kita ngelawan pemerintah walaupun kita nggak senang. Bangkit pada hari kiamat nanti tanpa alasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah, maka dia matinya jahiliyah. Ini bukan mati syahid Bapak Ibu melawan pemerintah itu, mati jahiliyah. Makanya nggak boleh sama sekali. Dulu apa nggak ada protes? Ada Pak. Sahabat tuh sempat protes Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi pemerintahnya nyebelin banget, kata Abu Dzar. Bolehkah aku hunus pedangku, ku tebas lehernya? Enggak boleh, kata Nabi. Enggak boleh. Tapi aku enggak tahan ya Rasul. Kalau enggak tahan, kata Nabi, kamu masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak. Sampai segitunya Pak. Artinya gini, kita enggak boleh merusak negeri kita sendiri maksudnya. Coba lihat Timur Tengah itu perang saudara Pak. Karena ada yang membolehkan ngelawan pemerintah. Padahal hadisnya jelas banyak betul ini. Kalau tak bacain semua ya nggak kelar malam ini.
Saking nggak bolehnya kita melawan pemerintah. Sini dikatakan waman mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan diri dari pemerintahnya, nggak mau loyal sama pemerintahnya, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sederajat dengan mati kafir. Makanya sampai-sampai dikatakan dalam sabda yang lain kan tentang orang Khawarij yang melawan pemerintah itu, kata Nabi, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Dimanapun kalau jumpai mereka, bunuh mereka, karena sesungguhnya mengeksekusi mereka itu adalah pahala yang besar bagi yang melakukannya pada hari kiamat. Saking nggak bolehnya. Ya kalau kita mau pakai pikiran bijak begini Pak, pikiran bijaknya begini. Mengapa dilarang oleh Nabi? Karena agar tidak ada perang saudara. Itu tujuannya. Kalau perang saudara kan kita rugi sendiri. Tapi yang pakai begini biar ustadz, biar kiai. Jangan pemerintah. Pemerintah yang dipikir bukan ini. Yang dipikir pemerintah itu bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat sejahtera semua kan nggak ada yang pengen ribut. Betul nggak kira-kira? Kalau sejahtera semua. Kalau rakyat merasa tidak adil itu yang bikin kisruh sebetulnya. Jadi benar kalau kata Iwan Fals itu. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami urus sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Gitu. Jadi ini tugasnya para ustadz, para kiai menyampaikan begini. Baik, ini tema pertama. Sekarang kita masuk kedua, Bapak Ibu. Yang enak ngedengarnya ini. Temanya taubat ya.